Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 25 Syawal 1442 Hijriah, kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita masih dimudahkan untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita semuanya, terkhusus amal ibadah kita di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan dari sejarah kehidupan manusia termulia Nabi Muhammad SAW, yang dimana dalam kehidupan beliau banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Pada pertemuan sebelum Ramadan, kita terakhir kali membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj, yang dimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang juga sudah kita sampaikan pada waktu itu. Adapun pertemuan kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang dakwahnya Nabi SAW kepada kabilah-kabilah yang ada di Mekah dan di luar Mekah. Ya, dakwahnya Nabi SAW yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang ada di kota Mekah dan orang-orang yang datang dari luar Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Di sini disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisan ala iblahi dakwah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk menyampaikan dakwah tauhid kepada seluruh manusia. Wa kana la yad'u wafidan minal arabi lahu ismun wa syarafun illa da'ahu wa aradu alaihi ma indah. Jadi ketika ada orang-orang yang datang ke Mekah, baik itu untuk berdagang ataupun untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun untuk melaksanakan ibadah haji, maka didatangi oleh Rasulullah untuk disampaikan dakwah Islam, untuk disampaikan kepada orang tersebut dakwah tauhid. Wa qad hasala min ba'dihim ala wududin thayyibatin. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada orang-orang individu-individu yang datang ke Mekah untuk umrah atau haji, atau kabilah-kabilah, suku-suku yang datang ke Mekah, itu ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka masuk ke dalam Islam. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang namanya Suwaid bin Somit. Ya, ini seorang sahabat. Kana syairan labiban min sukani Yasrib yusammihi qaumuhu al-kamil. Jadi dulu ada seorang namanya Suwaid bin Somit. Ini tinggal di Madinah. Tinggal di kota Madinah. Waktu itu dia datang ke Mekah. Dan Suwaid bin Somit ini adalah seorang penyair. Jadi dia ahli dalam syair Arab. Ya, bahasanya fasih. Dan Suwaid bin Somit ini dijuluki oleh kaumnya Al-Kamil, yaitu orang yang hampir sempurna. Ya, manusia kan nggak ada yang sempurna, tapi sudah
perfect gitu loh orang ini. Karena kulitnya itu bagus. Ya, warna kulitnya itu bagus. Kemudian rambutnya, kemudian dia punya kemuliaan, dia nasabnya orang-orang yang mulia. Ja'a Makkah hajan aw mu'tamiran. Waktu itu Suwaid bin Somit ini datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Fada'ahu Rasulu alaihi salatu wassalam ilal Islam. Maka Rasulullah mendatangi Suwaid bin Somit untuk menawarkan, menyampaikan dakwah Islam. Ya. Faqala la'alla alladhi ma'aka mislu alladhi ma'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alladhi ma'aka. Maka ketika Rasulullah menemui namanya Suwaid bin Somit ini, maka Suwaid bin Somit berkata kepada Nabi, semoga apa yang kau miliki, apa yang kau bawa berupa ajaran itu sama dengan apa yang saya ketahui, yaitu dari syair-syair Arab. Maka Rasulullah bertanya, wa malladhi ma'aka, apa yang engkau miliki, ilmu apa yang kau punya? Pertanyaan Nabi kepada Suwaid bin Somit. Hikmatul Luqman, yaitu hikmah seperti yang dimiliki oleh Luqman. Jadi Luqman ini orang yang terkenal, ya, Luqmanul Hakim. Sebagaimana Allah menyebutkan kisahnya Luqman ini dalam surat Luqman itu sendiri. Jadi Suwaid bin Somit ini memiliki ilmu atau hikmah syair-syair seperti yang dimiliki oleh Luqman. Qala a'ridha alayya. Maka Nabi mengatakan, sampaikan kepadaku apa yang kau miliki. Fa'araduha. Maka Suwaid bin Somit membacakan syair-syairnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal kalamu hasan walladhi ma'i afdalu min hada. Apa yang kau miliki, apa yang kau sampaikan, apa yang kau baca kepadaku itu bagus. Tapi apa yang aku miliki itu lebih bagus dan paling bagus daripada yang kau miliki. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, Qur'anun anzalahu Allahu ta'ala alayya huwa hudan wa nur. Apa yang aku miliki yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan kepadaku. Yang isinya Al-Qur'an ini adalah hudan wa nur, yaitu petunjuk dan cahaya. Ini perkataan Nabi kepada Suwaid bin Somit. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana wa da'ahu ilal Islam. Maka Rasulullah mulai membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Suwaid bin Somit yang dari Madinah tadi, yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Wa da'ahu ilal Islam. Maka Rasulullah mengajak Suwaid bin Somit ini masuk Islam, bertauhid. Falam yab'ud minhu wa qala. Maka setelah Rasulullah membacakan Al-Qur'an, maka Suwaid bin Somit mengatakan, inna hadzal qaula hasan. Ini adalah perkataan yang terbaik. Ya. Summan sarafa anhu ilal Madinah. Setelah itu Suwaid bin Somit setelah melakukan haji, maka beliau kembali ke Madinah. Falam yalbas an qatalahul khosraj. Tapi Suwaid bin Somit ketika sampai di Madinah, beliau tidak lama, dalam artian beliau terbunuh. Karena waktu itu di Madinah ini masih sering terjadi perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ini perang saudara, sering terjadi peperangan. Akhirnya banyak yang terbunuh. Di antara yang terbunuh adalah Suwaid bin Somit. Ya. Fakana rijalun min qaumihi yaqulun inna lanarahu qutila wa huwa muslim. Maka banyak orang-orang yang menyaksikan, ya, dari sukunya Suwaid bin Somit ini menyaksikan bahwasanya orang ini mati dalam keadaan Islam. Ya, ini diantara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika orang-orang itu datang ke Mekah untuk haji. Maka mereka ditawari oleh Rasulullah untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara orang-orang yang didakwahi oleh Rasul setelah Isra Mi'raj itu terjadi adalah seseorang namanya At-Tufail bin Umar Ad-Dausi. At-Tufail bin Umar Ad-Dausi. Ya, siapa beliau? Tufail bin Umar kana sayyidan muta'an fi Daus. Jadi dulu ada kabilah atau suku, kalau dalam bahasa kita marga itu, ya. Itu ada namanya kabilah Daus. Ya. Jadi Tufail ini seorang pemimpin dari kabilah atau suku Daus. Ya, jadi Tufail ini bukan orang biasa, tapi dia seorang pemimpin, sayyidan, seorang sayyid. Ya. Falamma qadima Makkah ijtama'a bihi asyrafu Quraisyin. Maka ketika Tufail ini datang ke Mekah, ya, ada suatu keperluan, maka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu sudah berkumpul, bersekongkol untuk mendatangi Tufail. Wa haddaruhu min Rasulillah alaihi salatu wasallam. Maka orang-orang kafir Quraisy ini mendatangi Tufail untuk mewanti-wanti, kamu hati-hati dari laki-laki yang namanya Muhammad. Hati-hati dari perkataannya, hati-hati dari ucapannya, hati-hatilah dari ajaran yang dia bawa. Ini Tufail ini seorang pemimpin,
Dia juga pandai syair, ahli bahasa Arab, ahli sastra. Ya, datang ke Mekah. Jadi sampai di Mekah dia sudah dikerumuni, didatangi oleh sekelompok orang-orang kafir Quraisy agar mereka ini mewanti-wanti, hati-hati kamu. Ya, hati-hati ketika dengan seorang laki-laki begini. Yaitu orang-orang Quraisy ini kafir, mereka mewanti-wanti. Ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa wallahi ma zalu bihi hatta ajma'tu an la asma' minhu syai'an. Sampai jadi orang-orang kafir Quraisy terus merayu, memberikan hati-hati, supaya hati-hati jangan sampai mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu terus orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Sampai-sampai apa? Tufail ini mengatakan hatta ajma'tu alla asma' minhu syai'an, sampai aku bertekad, aku berkeinginan keras supaya jangan sampai aku mendengar perkataan orang ini sama sekali, yaitu tidak mendengarkan perkataan Nabi sama sekali. Karena saking dirayu dengan rayuan yang kuat, ya, dikasih syubhat-syubhat begini dan sebagainya. Kemudian hatta hasyautu uduni kutnan, sampai Tufail ini menutupi telinganya dengan kapas. Ya, bayangkan, ini syubhatnya yang diberikan orang-orang kafir Quraisy ini sangat kuat, syubhatnya kuat. Ya, sampai Tufail ini menutup kedua telinganya dengan kapas. Qala fa ghadawtu ilal masjid. Kemudian di pagi hari Tufail datang ke Masjidil Haram, ya, untuk ibadah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusolli. Ya, kemudian ketika itu Tufail mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, ya, di sisi Ka'bah, sedang salat. Faqala kemudian Tufail mengatakan faqumtu qariban minhu. Kemudian aku pun penasaran, aku mendekati beliau, yaitu mendekati Rasulullah. Jadi salat Tufail ini mendekat kepada Nabi ketika Nabi itu sedang salat, mendekat, ya. Dan itu telinganya masih ditutupi dengan kapas waktu itu. Ya, telinganya Tufail ini. Fa aballahu illa an yasma'ani ba'da qawlihi. Tapi walaupun yang kapas kan biasanya masih tembus, ya, tembus dikit-dikit kan masih tembus. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki diriku untuk mendengarkan perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasami'tu kalaman hasanan. Ya, kemudian aku mendengarkan ucapan-ucapan yang indah, yaitu Al-Qur'an, karena Rasulullah waktu itu sedang apa? Sedang salat. Ya, salat kan isinya bacaan Al-Qur'an. Fasami'tu kalaman hasanan. Qala faqultu fi nafsi inni la rajulun labib syairun ma yakhfa alayya al-hasanu minal qabih fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqulu. Maka Tufail ini ketika terngiang-ngiang, ya, bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi ketika beliau salat, ya, maka Tufail mengatakan pada dirinya, dia berkata kepada dirinya, aku ini orang yang pandai, aku orang yang cerdas, aku seorang penyair yang nomor satu. Ma yakhfa alayya al-hasan wal qabih, aku bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Ini Tufail ini berkata dalam dirinya, ya. Fama yamna'uni an asma' min hadzal rajul, apa yang menghalangiku untuk mendengarkan perkataan orang ini, ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tabi'tuhu wa akhbartuhu ma qalat Quraisyin. Ketika beliau selesai salat, maka dibuntuti sama siapa tadi? Tufail, dibuntuti sampai Rasulullah masuk ke rumah beliau. Ya, masuk ke rumah beliau. Dibuntuti sama Tufail dari belakang. Kemudian Rasulullah masuk rumah, Tufail ikut minta izin untuk masuk rumah. Ya. Kemudian Tufail mengatakan, tadi ketika aku mulai datang ke Mekah, orang-orang Quraisy itu datang kepadaku. Mereka mengatakan seperti ini. Ini Tufail mengatakan kepada Nabi, diceritakan. Ya, diceritakan. Kemudian fa'aballahu ila an yasma'ani qawlaka fasami'tu qawlan hasanan fa'arid alayya amraka. Maka jelaskan apa yang kau bawa. Ini Tufail mengatakan kepada Nabi, jelaskan apa yang kau bawa. Ya, jelaskan apa yang kau baca tadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul? Fa'arada alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa tala alaihi al-Qur'an. Kemudian Rasulullah menyampaikan Islam kepada Tufail dan membacakan kepada Tufail ini ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, qala fa aslamtu, maka ketika itu pula Tufail ini masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa qultu ya Nabi Allah. Kemudian Tufail mengatakan wahai Nabi Allah. Langsung masuk Islam. Ya, ini adalah bagaimana pengaruh Al-Qur'an terhadap jiwa seorang manusia. Ya, bagaimana pengaruh Al-Qur'an kepada hati seorang manusia. Sangat-sangat berpengaruh. Ya, apalagi ini orang Arab tulen, ahli sastra Arab, ahli syair,
Ya, Al-Quran ini jauh di atas syair-syairnya orang Arab. Maka Tufail mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni imru'un muta'un fi qaumi. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang ditaati di kaumku. Ya, dia seorang pemimpin. Ya. Wa inni raji'un ilaihim wa da'ihim ilal Islam. Aku akan kembali kepada kaumku dan aku akan mengajak mereka semuanya untuk masuk Islam. Ya. Fada'allaha an yaj'ala li ayatan takunu awlan alaihim fima ad'uhum ilaihi. Maka doakan aku, wahai Nabi, supaya aku menjadi pintu hidayah bagi kaum-kaumku ketika aku kembali kepada mereka. Ini doanya Tufail, minta didoakan oleh Nabi SAW supaya dia bisa menyebarkan Islam, sehingga banyak orang-orang yang masuk Islam melalui tangannya. Ya, karena ini luar biasa. Ada kalau satu orang dapat petunjuk, maka orang yang memberikan petunjuk melalui memberikan ilmu ini kan dapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Ya, ini wa kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alal afrad faqad kana ya'riduha 'alal qabailil wafidati ila Makkah lil haji awil umrati awil mawasim wa dzalika li'u wa yansuruhu wa yad'uhum ila tauhid. Ini dua orang. Yang pertama tadi Suwaid bin Somit, yang kedua adalah Tufail bin Umar Ad-Dusi, dua orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terus Rasulullah menyampaikan dakwah beliau. Setiap orang yang datang dari luar Mekah atau dari dalam Mekah itu sendiri untuk ke Masjidil Haram, untuk tawaf, maka didakwahi oleh Rasul, disampaikan Islam. Ya. Sebagaimana Jabir bin Abdullah, seorang sahabat mengatakan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nas bil mauqif." Setiap ada kesempatan, setiap ada momen, itu Rasulullah datang di kesempatan tersebut, datang di momen-momen tersebut untuk menyampaikan dakwah. Ini perkataan Jabir. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi. Adakah seorang laki-laki yang bisa membawaku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalami rabbi. Karena orang-orang Quraisy ini melarangku untuk menyampaikan firman-firman Tuhanku. Ya, ini Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang yang datang di setiap kesempatan, di setiap munasabah, ya di setiap momen-momen atau apalah, maka disampaikan dakwah oleh Rasul. Maka Nabi mengatakan, apakah ada salah seorang di antara kalian yang bisa membawaku kepada kaumnya, kepada sukunya untuk menyampaikan dakwah Islam? Karena di sini Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan Al-Qur'an. Ini yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang beliau meriwayatkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yas'alu 'anil qabaili qabilatan wa yaqul. Ketika setiap ada orang datang, kabilah-kabilah, ada suku-suku, ada marga-marga dari kota Mekah sendiri, dari dalam Mekah atau dari luar Mekah, maka ditawari oleh Rasulullah. Wa kana la yaftaru an qaulin, maka Rasulullah sering mengucapkan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Setiap Rasulullah menemui kabilah-kabilah yang datang ke Mekah, entah itu untuk dagang atau yang lainnya untuk haji, maka Nabi mengatakan, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan sukses, kalian akan bahagia. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Setiap kabilah disampaikan Nabi seperti itu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Kabilah sini kemudian didatangi kabilah yang lain, kemudian Rasulullah berpindah ke kabilah yang lain dengan ucapan yang sama, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung, kalian akan bahagia. Wa kana wara'ahu Abu Lahab bin yasiru khalfahu. Ketika Rasulullah ini mendakwahi setiap kabilah yang datang ke Mekah, di belakangnya Rasulullah ini ada Abu Lahab. Di belakangnya Nabi ini ada Abu Lahab, pamannya Nabi yang kafir ini ya, Abu Lahab. Ya. Wa kana wara'ahu Abu Lahabin yasiru khalfahu wa yaqulu innahu sabiun kadhib. Bayangkan, ini Abu Lahab di belakang Nabi. Nabi sedang menyampaikan kepada manusia, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Di belakangnya di sini ada Abu Lahab, di belakang Nabi ada Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Jangan kau dengarkan ucapan orang ini. Dia itu orang yang murtad dari agamanya dan dia orang pendusta. Ini Abu Lahab. Abu Lahab dengan lancangnya mulutnya mengatakan ketika Nabi berdakwah, jangan kalian mendengarkan ucapan orang ini. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang murtad dari agamanya, ya, dan orang yang kadzib, orang yang pendusta, ya, orang yang dusta. Ini ucapan Abu Lahab.
Abu Lahab menghalang-halangi manusia untuk mendengarkan dan menerima dakwah tauhid yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Walam yakun Abu Lahab yaktafi bil qawli bal kana yu'di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yarmihi bil hijarah hatta adama ka'baihi asyarifatain. Abu Lahab ini bukan hanya ucapannya saja yang kotor, yang lancang, kurang ajar. Bahkan Abu Lahab ini menyakiti Nabi dengan perbuatannya. Abu Lahab ini melempari Nabi dengan kerikil sampai kedua telapak kaki Nabi itu berdarah. Ya, kedua telapak kaki atau kedua mata kaki, ka'bun itu kan mata kaki. Hatta ada maka'baihi asyarifataini, sampai kedua mata kaki Nabi ini berdarah karena dilempari batu sama Abu Lahab. Ini luar biasa Abu Lahab ini, permusuhannya sangat-sangat besar kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh celaka, sungguh binasa. Ya, karena kedua tangan Abu Lahab ini lancang melempari Nabi dengan batu. Belum lagi lisannya yang kotor. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yafiru minhu. Tapi Rasulullah enggak peduli sama Abu Lahab. Ya, walaupun dia mengucapkan ucapan begitu, kemudian Abu Lahab ini menyakiti Nabi dengan perbuatannya, Nabi enggak peduli, wis biarin aja. Dibiarkan saja sama Nabi. Ya, wa ya'ridu anhu wa yaltafitu ilaihi. Nabi enggak menoleh sama sekali kepada Abu Lahab. Karena Abu Lahab kan memututi Nabi, di belakangnya Nabi. Ketika Nabi mengucapkan wahai manusia, ucapan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, Abu Lahab ini terus membututi. Tapi Nabi enggak noleh sama sekali kepada yang namanya Abu Lahab ini. Enggak peduli sama sekali. Beliau lebih fokus untuk tetap berdakwah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Itu fokus yang dilakukan oleh Nabi. Jadi enggak peduli gangguan-gangguan, ya, keresekan-keresekan yang dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Wa min abrazil qabail allati arada Rasul alaihi salatu wasallam nafsahu alaiha. Di antara kabilah-kabilah yang datang ke Mekah yang ditawari dakwah Islam oleh Nabi adalah Banu Amir ibnu Sa'sa'ah, wa Muharib ibni Fazarah, wa Khossan, wa Murrah, wa Hanifah, wa Salim, wa Abbas, wa Banu Nasr, wa Kindah minal qabail Yaman wa Kalb. Jadi banyak, ada lebih dari 5 kabilah yang datang ke Mekah secara bersamaan yang ditawari dakwah tauhid oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ada di antara kabilah-kabilah itu yang menerima, ada yang menolak, macam-macam. Wal Haris ibnu Ka'ab wa Adrah wal Hadarimah wa Bakar ibnu Wa'il mimman sakana jawari Faris wa Bani Syaiban ibnu Salabah wa fihim al-Masna bin al-Haris asy-Syaibani wa kana kabiran fihim. Jadi banyak, intinya di sini banyak sekali kabilah-kabilah. Di antara kabilah-kabilah itu ada yang datang dari Yaman. Ya, ada yang datang dari tempat yang dekat sama Persia. Ada kabilah-kabilah yang datang yang tempatnya itu asalnya mereka dekat sama Romawi. Itu datang semuanya ke Mekah dengan berbagai macam keperluan. Itu semuanya ditawari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan agar mereka masuk ke dalam Islam. Wa kanat hadhil mawasim fursatun lin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Ini adalah kesempatan. Jadi musim haji atau musim umroh ini kan setiap bulan ya, tapi haji ini kan ada waktu-waktu tertentu. Karena bulan haji itu ada 3. Bulan sebagaimana bulan puasa itu Ramadan, bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah sama 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini bulan haji sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih. Maka ketika bulan haji itu Rasulullah menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan dakwah Islam, ya. Karena waktu itu orang-orang yang haji, mereka masih musyrik. Mereka benar haji, mereka melakukan tawaf, tapi mereka di antara mereka ada yang menyembah kepada patung, ada yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Maka ditawari oleh Rasulullah dakwah tauhid, yang dimana dakwah tauhid ini dakwah la ilaha illallah, yang di situ inti la ilaha illallah adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyaltaqiya bi katsirin minal qabailil arabiyyah min shimalil biladil arabiyyah wa min janubiha. Jadi kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nabi. Beliau mendatangi person-person, beliau mendatangi individu-individu, per orang, ya. Bahkan beliau mendatangi kabilah-kabilah untuk menyampaikan dakwah Islam. Ada yang datang dari sebelah utara, ya, kota Mekah, ada yang datang dari sebelah timur, ada yang sebelah dari selatan. Itu semuanya datang ke kota Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Ya, ini semuanya ditawari oleh Rasulullah, yaitu dakwah Islam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan dakwah Islam?
ke individu-individu dan berbagai macam kabilah. Pelajaran yang pertama, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah pentingnya menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran kepada manusia. Karena dengan Al-Quran ini mereka akan, insya Allah akan mendapatkan pintu hidayah. Hati mereka akan terbuka. Karena Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran ini mukjizat yang abadi, mukjizat yang kekal yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sendiri ya, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu banyak. Ya. Di antaranya bulan itu pernah terbelah di zaman Nabi, tapi ini mukjizat ini selesai. Ya. Dan setelah itu tidak ada dinukilkan bahwasanya bulan ini terbelah lagi menjadi dua. Ya. Ini di antara mukjizat Nabi. Kemudian di antara mukjizat Nabi itu beliau pernah keluar air dari tangan beliau yang mulia. Ya, keluar air. Maka di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, mukjizat yang kekal dan abadi adalah Al-Quran ini. Ya. Maka oleh karena itu kita dapatkan tadi, ya, disebutkan dalam buku ini, nalhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa min khilali tilawati ayatin minal Quran. Kita dapatkan tadi ketika Rasulullah mendakwahi Suwaid bin Somit, orang dari Madinah tadi. Kemudian ketika Rasulullah mendakwahi Tufail bin Umar Ad-Dausi, beliau membacakan Al-Quran. Ya, beliau membacakan Al-Quran. Fa Suwaid bin Somit tala alaihi syai'an minal Quran, wa Tufail bin Umar Ad-Dausi aidan tala alaihi syai'an minal Quran, fa aslama fil hal. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Suwaid bin Somit, kepada Tufail bin Umar, seketika itu mereka dua orang ini masuk Islam. Ya, ketika mereka mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dua orang ini langsung masuk Islam. Ya. Wa kana yatlul Qur'an al-Karim asna ardi dakwatihi ala qabail. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam itu diseling-selingi sama ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah membacakan Al-Quran kepada dua orang tadi. Ya. Wa kana Mus'ab radhiyallahu anhu fil Madinati kama sayati yuksiru min tilawatil Quran. Bahkan nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya Mus'ab bin Umair, ya, seorang sahabat, ketika diutus oleh Nabi ke kota Madinah, itu ketika Mus'ab bin Umair berdakwah, beliau sering membacakan Al-Quran, sering disampaikan Al-Quran, ya, kepada orang-orang Madinah waktu itu. Jadi di sini innalil Qur'anil karimi ta'siran ajiban 'alan nufus. Sesungguhnya Al-Quran ini memiliki pengaruh yang besar kepada jiwa manusia. Ya, bahkan seorang ulama yaitu Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak, beliau seorang ulama di kota Madinah, pengajar di Masjid Nabawi. Itu beliau punya buku sebab-sebab kuatnya iman dan sebab-sebab melemahnya iman. Maka di buku itu beliau menyebutkan sebab, di antara sebab yang bisa menguatkan iman itu adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, mentadabburi Al-Quran itu akan menyebabkan keimanan seseorang itu semakin kuat, semakin kokoh, semakin bersemi. Ya, ibaratnya iman ini kan tanaman. Kalau disiram itu akan subur. Ya, siramannya Al-Quran, siramannya imannya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur tentunya, bukan hanya sekedar membaca. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang dimana sahabat ini waktu itu masih belum masuk Islam, namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Ya, mohon maaf, jadi sini Jubair waktu itu sudah masuk Islam. Waktu itu Jubair bin Mut'im ini salat di belakang Nabi, jadi makmum. Dan waktu itu Rasulullah membaca surat At-Tur ketika salat maghrib. Ya, surat Tur ini lumayan ya. Waktu itu Rasulullah membaca surat At-Tur ketika salat maghrib. Falamma balagha hadhil ayah, ketika sampai di firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah manusia itu diciptakan tanpa sesuatu? Maksudnya tiba-tiba muncul, kan enggak mungkin. Jadi manusia itu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin dia langsung muncul ke muka bumi ini. Am humul khaliqun, atau manusia itu menciptakan diri mereka sendiri. Ya, am khalaqus samawati wal ard, apakah manusia itu menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun, tapi manusia itu tidak yakin ada yang menciptakan mereka. Ini kebanyakan manusia. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, apakah manusia itu mengira mereka memiliki, ya, khazain, simpanan-simpanan Allah Subhanahu wa taala, am humul musaitirun, ataukah manusia meyakini mereka yang mengatur? Kemudian apa kata Jubair bin Mut'im? Kada qalbi yatir, sampai-sampai hatiku itu akan terbang karena dahsyatnya ayat tadi. Ya, ini menunjukkan pengaruh Al-Quran yang sangat besar kepada hati manusia.
Wa kana Jubairu waqtaha ala syirki. Ini benar-benar ya. Wa kana Jubair, waktu itu Jubair ini masih musyrik. Jadi Jubair ini waktu itu Nabi sedang salat maghrib, Jubair itu dengar. Ya. Jubair ini waktu itu masih musyrik dan beliau mendengar Nabi sedang salat maghrib membaca surat At-Tur, di antaranya di ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Wa kana Jubair waqtaha ala syirkihi. Waktu itu Jubair masih dalam kesyirikannya. Wa kana sima'uhu li hadil ayat min jumlati ma hamalahu alal Islam. Maka ketika Jubair mendengarkan ayat tadi, itulah yang mendorong Jubair ini masuk Islam. Ya. Ini sekali lagi bukti yang nyata bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu mendatangkan hidayah dengan izin Allah. Beberapa orang itu masuk ke dalam Islam. Bahkan kisah Islamnya Umar radhiyallahu anhu itu diantara riwayat-riwayat yang menyebutkan kisah keislaman Umar ini ketika beliau mendengarkan apa itu suami dari adiknya. Suami dari adik ini berarti apa ya hubungannya? Ipar ya, iparnya itu, adik iparnya itu membacakan Al-Qur'an. Ya, di antara riwayat kan banyak riwayat yang menyebutkan kisah Islamnya Umar itu banyak. Di antara riwayat itu adalah ketika Umar radhiyallahu anhu itu mendengar adik iparnya ini membacakan Al-Qur'an di awal-awal surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya. Ini dibaca oleh adik iparnya Umar. Maka ketika itu Umar masuk ke dalam rumah adiknya Umar kan yang perempuan ini. Ya, maka Umar ini marah. Jadi yang adik iparnya ini dipukul, kemudian yang adiknya sendiri ini ditampar. Ya. Walidzalika nalhadu. Tapi setelah itu Umar masuk Islam karena lantunan ayat tadi yang dibaca oleh adik iparnya. Ya, awal-awal surat Toha. Oleh karena itu di sini ada rahasia. Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu menghalang-halangi manusia untuk mendengarkan Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena orang-orang kafir Quraisy ini tahu sendiri Al-Qur'an ini mukjizat. Al-Qur'an ini bukan bahasa Arab biasa. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini orang Arab asli, orang Arab tulen. Ya, mereka sejak lahir sudah bisa bahasa Arab. Ya, sudah paham. Maka Al-Qur'an ini bukan bahasa Arab yang biasa, tapi luar biasa. Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara tipu daya orang-orang kafir Quraisy ini menghalang-halangi orang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Sampai orang-orang yang datang dari Madinah ke Mekah seperti Suwaid bin Somit, seperti tadi Tufail bin Umar Ad-Dausi, itu dibujuk sama orang-orang kafir Quraisy agar tidak mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an ini sangat berpengaruh kepada manusia. Oleh karena itu hendaknya para dai, para ustadz, para mubaligh ketika dakwah banyakkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an kepada para mad'unya, para jamaahnya. Ya, jadi seperti khutbah Jumat banyakkan ayat-ayat Al-Qur'an ya, dengan terjemahannya dan sebagainya. Karena Al-Qur'an ini sangat-sangat berpengaruh. Bahkan kalau kita lihat, mungkin ada yang pernah baca atau ada yang pernah dengar, ya, orang-orang salaf di zaman dahulu itu ada di antara mereka ketika salat malam baca Al-Qur'an. Baca satu ayat itu diulang-ulang sampai datang waktu subuh. Ya, satu ayat diulang-ulang. Saya lupa ayat apa. Ya, jadi ada di antara ulama-ulama salaf, ya, ketika mereka salat malam setelah baca Al-Fatihah, baca satu ayat itu diulang-ulang sampai datang waktu fajar. Ya, enggak kerasa. Karena ketika mereka salat malam dan mereka baca Al-Qur'an di saat salat ini mereka sambil mentadabburi, sambil merenungi, ya, sampai-sampai nggak kerasa. Kan ini kan orang itu para jemaah, kalau seseorang ya muslim atau muslimah ketika sudah merasakan lezatnya ibadah itu nggak kerasa, ternyata sudah mau subuh, ya, ternyata sudah azan subuh. Karena saking nikmatnya sholat malam, saking nikmatnya baca Al-Qur'an, itu nggak kerasa orang itu, jam itu berlalu. Ya, sebagaimana orang kan, ini kita ngomong sedikit yang lain ya, sebagaimana orang kalau hobi bola itu kalau nonton bola kan nggak kerasa, tiba-tiba sudah injury time, tiba-tiba wasitnya sudah meniup peluit tanda pertandingan sudah berakhir. Ini kalau orang ini hobi bola ya, penggemar bola, penggemar berat, apalagi final ya, itu sudah pokoknya semuanya ditinggalkan, urusan bisnis, dagang, anak-anak ditinggalkan, libur dulu, itu untuk nonton bola, nggak kerasa. Bagaimana kalau orang itu sudah Allah kasih kelezatan ibadah? Kan iman itu kan ada rasa nikmatnya, iman itu kan ada rasa lezatnya ya. Ya, ta'mul iman.
Kemudian ibadah itu juga ada rasa kelezatan, sebagaimana para orang-orang saleh zaman dahulu sebelum kita, mereka mendapatkan akan hal itu, kelezatan membaca Al-Qur'an, kelezatan dalam berpuasa, kelezatan dalam birrul walidain, berbakti sama orang tua, kelezatan dalam sholat berjamaah, dan itu memang enggak gampang. Itu tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Pernah saya mendengarkan ceramah juga di antara ulama-ulama salaf, itu di antara mereka mengatakan, saya baru merasakan nikmatnya sholat berjamaah setelah 20 tahun. Jadi 20 tahun dia istiqomah sholat berjamaah. Rasa nikmatnya itu baru kerasa setelah 20 tahun. Ya. Maka di antara mereka mungkin juga ada yang merasakan nikmatnya sholat malam setelah bertahun-tahun. Jadi perlu mujahadah, perlu melatih diri. Nanti lama-lama akan merasakan nikmat. Bahkan kalau orang itu sudah terbiasa sholat malam, sudah terbiasa terbentuk dalam dunia, terbiasa baca Al-Quran, kalau dia ketinggalan sholat malam, dia itu akan gak enak hatinya, nggak tenang, akan ada yang kurang. Kalau satu hari saja dia nggak baca Al-Quran, dia gelisah. Kenapa saya kok hari ini kok nggak baca Al-Quran? Kira-kira kesibukan apa yang menghalangi saya sampai nggak baca Al-Quran? Itu sampai dia muhasabah diri, dia dicek dirinya, evaluasi diri, apa yang menghalangi saya? Ya, padahal Quran ada di HP, ada di aplikasi banyak, itu gampang di-download dan sebagainya. Apa yang menghalangi kita baca Al-Quran? Ya, ini oleh karena itu kalau orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu itu mewanti-wanti orang untuk supaya nggak dengarkan Al-Quran. Bahkan orang-orang yang datang dari luar Mekah diwanti-wanti sama. Maka orang-orang di zaman kita juga sama. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang non-muslim, itu mereka menghalang-halangi umat Islam supaya nggak baca Al-Quran, supaya nggak belajar Al-Quran. Ada musik ini, musik itu, ya berbagai, ada tontonan ini, tontonan itu. Ini diantara tujuan-tujuan orang-orang musuh-musuh Islam agar umat Islam sendiri, terutama generasi mudanya, itu nggak fokus kepada Al-Quran. Ya, nggak belajar Al-Quran, nggak belajar tajwidnya, nggak jarang baca Al-Quran, apalagi mentadaburinya. Karena musuh-musuh Islam zaman sekarang juga tahu, mereka paham. Kalau orang-orang Islam ini paham isi Al-Quran, mereka akan menjadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ada sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Ya, jadi musuh-musuh Islam di zaman sekarang itu jangan kira mereka diam. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani selama-lamanya mereka tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian umat Islam ikut agama mereka. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan berbagai macam orang-orang musyrik, ya, itu mereka menghalang-halangi umat Islam supaya mereka disengaja supaya umat Islam jauh dari Al-Quran. Terutama generasi muda kita, ini bahaya. Maka kita didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Ya, alhamdulillah kalau ada di antara kita yang sudah punya anak, anaknya hafal Al-Quran, ini alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah keistiqomahan. Ya, di saat banyak anak-anak muda yang mereka disibukkan dengan musik, disibukkan dengan hal yang sia-sia, kemudian ada di antara anak-anak kaum muslimin yang mereka menghafalkan Al-Quran, ya mereka datang ke pondok-pondok tahfidz. Ini luar biasa. Ya, Al-Quran ini sumber hidayah bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil setelah yang pertama tadi pentingnya Al-Quran dalam berdakwah, ya, Al-Quran ini sumber hidayah bagi umat manusia. Yang kedua adalah nal hadusuhu la tabadin nas wa qurbihim lil istijabah. Jadi yang kedua ini ada orang-orang yang memang itu mudah mendapatkan hidayah dan ada orang-orang yang memang sulit untuk mendapatkan hidayah, dan ini semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang Maha memberikan hidayah. Ya, Allah yang berkehendak memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semuanya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Nabi disebutkan dalam kisah yang kita bahas, kabilah-kabilah yang datang ke Makkah itu kan banyak. Tapi ada yang masuk Islam, ada yang tidak menerima, ada yang memusuhi, itu biasa. Ya, dalam berdakwah menyampaikan tauhid itu wajar, ada yang memusuhi, ada yang menerima. Ya, ini sebagaimana yang dialami oleh Rasul SAW, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai, seorang mubalik, seorang penuntut ilmu hanya bisa menyampaikan, kita menyampaikan. Ya, kita menyampaikan, kita menyebarkan ilmu di media sosial dan sebagainya, di berbagai macam kesempatan-kesempatan. Ini adalah usaha. Sebagaimana Rasulullah dulu, beliau berusaha menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu. Tapi sekali lagi semuanya kembali kepada Allah, karena Allah yang Maha bisa memberikan hidayah kepada manusia. Kemudian yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah di atas, marrama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu linnas wa huwa yatawajjalu ala qabail arabiyyah fil mawasim ya Yohanes qulu la ilaha illallah. Ini pentingnya dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Ya, sebagaimana tadi Nabi itu berkeliling. Ketika kabilah datang itu beliau berkeliling. Setiap kabilah ditemui, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kemudian pindah ke kabilah yang lain, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Karena waktu itu kan belum ada speaker. Jadi Rasulullah datang menemui persatu kabilah, didatangi. Semuanya Rasulullah mengucapkan ucapan yang sama. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan bahagia. Jadi ini apa pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pentingnya mengingatkan manusia akan pentingnya la ilaha illallah. Kalau yang sudah masuk Islam bagaimana? Tetap yang sudah masuk Islam, yang sudah puluhan tahun masuk Islam, kita sampaikan, kita ingatkan lagi pentingnya la ilaha illallah. Ya, karena tidak bisa kita ingkar daripada jamaah. Mungkin sebagian besar saudara-saudara kita, mereka setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika azan berkumandang mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Mereka mengikuti muazin. Ya, karena itu sunnahnya. Ketika mereka sholat mereka mengucapkan tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Ya, tapi ada di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka belum paham arti la ilaha illallah itu apa, konsekuensinya itu apa, syarat-syaratnya la ilaha illallah itu apa. Ini ada yang di antara mereka yang belum paham. Ya, jadi kalau di sini Rasulullah itu menyampaikan la ilaha illallah kepada orang Arab yang asli Arab, tulen. Ya, dan orang Arab ini kan paham konsekuensi la ilaha illallah itu apa. Jadi orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy itu, mereka jangan kira nggak paham la ilaha illallah, mereka paham. Ya, oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy ini nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham akan apa? Konsekuensinya. Konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Mereka harus meninggalkan seluruh persembahan-persembahan kepada patung, berhala dan sebagainya. Mereka harus memurnikan semurni-murninya ibadah mereka hanya untuk Allah. Ini orang-orang kafir Quraisy itu paham karena mereka orang Arab, ya. Dan la ilaha illallah ini kan lafaz-lafaz bahasa Arab, ya. Oleh karena itu di antara yang menghalangi orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah adalah karena mereka paham akan konsekuensinya. Ya. Sedangkan sangat disayangkan kalau ada orang Islam di zaman kita mereka mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, puluhan kali, tapi mereka masih datang ke kuburan minta-minta kepada orang mati. Mereka beristighosa kepada jin, mereka minta-minta, mereka bernazar kepada selain Allah, mereka menyembelih untuk selain Allah. Ini kan sangat disayangkan karena itu semuanya bertentangan dengan konsekuensi makna kalimat la ilaha illallah. Ini sampaikan, ya. Mereka saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Iya, tapi maknanya apa? Coba ditanya maknanya apa, konsekuensinya apa, syarat-syaratnya la ilaha illallah itu apa. Ini penting berjamaah karena la ilaha illallah ini kalimat tauhid, ya. Ini yang menentukan kita surga atau neraka, ini kalimat la ilaha illallah. Ini yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang keempat atau yang berikutnya, ya, saya lupa karena di sini banyak sekali pelajaran, adalah Rasulullah SAW, beliau tidak kenal putus asa, ya. Beliau tidak mengenal kata menyerah dalam berdakwah. Kabilah ini nggak mau masuk Islam, beralih beliau kepada kabilah yang lain. Ketika beliau berdakwah kepada individu, kepada person-person, orang ini nggak mau masuk Islam, beliau beralih kepada orang lain, terus begitu. Ya, jadi Rasul SAW seorang pribadi yang tidak mengenal kata putus asa. Maka kita sebagai umat beliau, kita mencontoh beliau, jangan mengenal kata putus asa. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Karena Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya, tidak boleh kita memiliki kata putus asa. Putus asa ini banyak contohnya, ya. Misalnya ada orang dosanya itu banyak. Dosa saya sudah terlalu banyak. Saya maksiat ini puluhan tahun. Saya putus asa kalau Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Ini enggak boleh. Ya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sampai sebesar gunung, dosa kita memenuhi bumi, tetap kita enggak boleh putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita benar-benar tulus dalam bertaubat, jujur dalam taubat, kita berusaha memperbaiki diri, maka yakinlah innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha pengampun. Ya, ini enggak boleh putus asa. Enggak boleh orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa syirik. Kalau orang ini benar-benar taubat, ya, taubatan nasuha, Allah akan mengampuni, optimis. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nggak boleh kita putus asa. Ini dalam masalah dosa ya, dalam masalah dosa. Kemudian dalam masalah usaha ini gagal, coba lagi, usaha ini gagal, coba lagi, jangan putus asa. Karena karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita rasa putus asa, optimis dan sebagainya. Ya, sebagaimana Rasulullah berdakwah, beliau tidak mengenal kata putus asa. Oleh karena itu para jamaah, di momen Idul Fitri kemarin, mungkin ada yang mudik, ada yang enggak. Ini kan kontroversi ya. Pokoknya kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Seandainya kita enggak mudik kan kita tetap bisa video call, silaturahmi. Ketika kita silaturahmi itu, kita terkadang mendapatkan ada keluarga kita yang belum kenal tauhid, belum kenal sunnah, ya, yang sholatnya masih enggak karu-karuan, ada yang enggak sholat juga. Maka gunakan kesempatan seperti ini untuk berdakwah. Ya, sebagaimana Rasulullah tadi, beliau menggunakan kesempatan musim haji itu berdakwah. Maka kita bisa menggunakan momen-momen tertentu ketika keluarga kita kumpul, entah itu momen Idul Fitri, silaturahmi, ini kan pada kumpul, pada libur, atau momen apa misalnya ada arisan keluarga, maka sampaikan dakwah, ya, dengan cara yang halus tentunya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak. Maka sampaikan kepada mereka. Mungkin mereka belum mengenal ucapan la ilaha illallah, belum paham la ilaha illallah itu apa. Mungkin ada di antara mereka yang masih syirik, yang suka ke dukun, suka pakai jimat, maka sampaikan dakwah, ya. Jadi gunakan momen-momen tertentu yang di situ kita berkumpul sama keluarga, gunakan untuk berdakwah. Ya, itu keluarga besar ya. Kalau keluarga kecil kita kumpul sama istri, kita lagi makan bareng sama istri, makan bareng sama anak, maka dakwah di situ bisa ladang dakwah. Ya, sebagaimana Luqman berkata kepada putranya, wahai ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa besar yang paling besar. Ini Luqmanul Hakim menasihati putranya. Ya, Rasulullah ketika beliau membonceng siapa? Abdullah bin Abbas, dibonceng onta atau keledai ya. Apa Rasulullah mendakwakan, memberikan wejangan kepada Abdullah bin Abbas, sepupu beliau. Idza sa'a wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fasalillah, kalau engkau mintalah kepada Allah. Jadi Rasulullah sendiri dalam berbagai macam kesempatan, sampai ketika beliau membonceng sepupu beliau Abdullah bin Abbas yang masih kecil waktu itu, belum balik, maka Rasulullah menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Ya, ini semangatnya Nabi dalam berdakwah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang berikutnya, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah dakwahnya Nabi kepada individu dan berbagai macam kabilah adalah di sini min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qabail al-arabiyyan al-haidu annahu yabahasu an makani yastati'u fihi an yuballigha risalah rabbih wa yad'u ila Allah wa huwa amin. Jadi ini pentingnya tempat dalam berdakwah. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau dimusuhi sama orang-orang kafir Quraisy, itu beliau pengen cari tempat yang aman untuk bisa menyampaikan dakwah Islam. Ya, itu sangat keinginan Nabi. Maka tadi Nabi mengatakan ketika beliau ketemu sama kabilah, wahai manusia, adakah di antara kalian yang bisa membawaku kepada sukunya agar aku bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sudah waktu itu memang keadaan sudah enggak kondusif lagi di kota Mekah. Dan waktu itu belum turun perintah untuk hijrah ke Madinah, belum ada. Ya, perintah dari Allah kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah belum turun. Maka beliau tetap bersabar di Mekah, mendakwakan tauhid terus, menyampaikan la ilaha illallah dengan berbagai macam gangguan dan permusuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini pentingnya tempat yang aman untuk berdakwah. Ya, walaupun memang dakwah ini tetap akan ada rintangan, yang namanya dakwah akan tetap ada halangan, tapi seandainya seorang dai, seorang mubalik itu mendapatkan tempat yang aman untuk berdakwah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya dakwah itu memang terkadang kita enggak bisa langsung mendapatkan hasilnya. Dalam artian itu ketika kita menyampaikan ilmu. Bisa jadi orang ini belum menerima. Ya, kita menyampaikan tentang pentingnya sholat berjamaah. Terkadang orang ini mungkin belum menerima, belum siap, dia belum mendapatkan hidayah. Tapi suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan orang ini akan mendapatkan hidayah melalui perantara kita. Jadi sampaikan aja terus, sampaikan kebaikan, sampaikan tauhid, sampaikan sunnah. Mungkin orang ini belum menerima sekarang, tapi bisa jadi di saat kita meninggal orang ini menerima. Orang ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kita, sedangkan kita sudah meninggal. Kita dapat pahala mengalir. Ya, sampaikan ilmu, sebarkan ilmu, tentunya ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Kemudian yang terakhir,
Ya, pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil, sebenarnya masih banyak pelajaran yang lain. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini mewakili. Di antara pelajaran-pelajaran penting, ya, di sini kana Abu Lahab bin Da'uban fi mutabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullama takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abu Lahab wa tahaddasa muhadiran al-qabail min al-istijabati lahu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, kemudian di belakangnya tadi dibututi sama siapa? Abu Lahab. Ya, dengan ucapan-ucapannya yang kasar, yang kotor, yang kurang ajar dan sebagainya. Kemudian Rasulullah dilempari batu. Di sini Rasulullah tidak bergeming sama sekali. Jadi Rasulullah itu membiarkan, cuek sama Abu Lahab, cuek. Karena beliau lebih memilih untuk menggunakan waktunya, menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah. Ya. Jadi kalau ada halangan-halangan dakwah, maka dilihat kalau ini halangannya nggak terlalu besar, terus biarin aja, biarin ini akan hilang sendiri. Ya, dakwah tauhid ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anna waqtahu samin yanbaghi an yushghala fil ardi ala qabilatin ukhra badalan minal wuqufi ala hadzal mubtil. Jadi Rasulullah enggak meladeni Abu Bakar, Abu Lahab, maaf. Jadi Rasulullah di sini enggak meladeni apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Ya, beliau enggak membalas, enggak mencaci maki Abu Lahab sama sekali. Beliau enggak membalas Abu Lahab dengan melempari batu yang sama, tidak. Tapi beliau lebih fokus ya dengan hal yang lebih penting. Lebih fokus untuk hal yang lebih urgen, yaitu menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah, kepada individu-individu yang datang ke kota Mekah waktu itu. Ya, jadi seorang Muslim hendaknya lebih fokus kepada hal-hal yang penting, hal-hal yang urgen, ya, hal-hal yang bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan waktu kita dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Jangan waktu kita dihabiskan untuk hal yang enggak bermanfaat. Ya, maka usahakan setiap detik, setiap menit yang kita lalui itu bisa bernilai pahala. Kalau bisa seperti itu kita lakukan. Ya, karena waktu yang kita lalui terus akan mendekatkan kita dengan yang namanya ajal atau kematian. Ya, ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah dakwahnya Nabi kepada individu-individu dan beberapa macam kabilah.